Sahabat, jika dunia mengecewakan, bersolawatlah. Jika manusia menjauhi, bersolawatlah. Jika harapan nyaris pupus, bersolawatlah. Karena di ujung lisan yang bersolawat, ada cahaya yang turun, ada rahmat yang datang, ada keajaiban yang menjawab doa. Wahai yang sedang bersedih, bersolawatlah. Wahai yang terlilit utang, bersolawatlah. Wahai yang menanti jodoh, anak, atau hidayah, bersolawatlah. Karena solawat adalah bahasa cinta, bahasa langit, dan keajaiban akan turun bersama solawatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh gejolak ini kita mencari ketenangan, perlindungan, dan harapan. Salah satu jalan menuju itu adalah dengan bersolawat. Kenapa? Karena solawat bukan sekedar bacaan, tapi jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Betapa murahnya rahmat Allah bagi siapa saja yang mencintai Rasulullah dengan mengucap sholawat. Sahabat Tafakur channel, dikisahkan seorang pedagang pakaian di Tanah Abang pernah mengalami kebangkrutan. Ia berkata, saya sudah pasrah, tapi malam itu saya dengar ceramah tentang keajaiban sholawat. Ia mulai istiqomah membaca sholawat 1000 kali setiap malam. 2 minggu berlalu, toko yang sepi mulai ramai dan pembeli datang tanpa henti. Subhanallah, itulah keberkahan sholawat. Karena Allah sendiri berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Lalu dikisahkan di Mekah seorang jemaah umrah bernama Pak Hasan menangis terseduh-seduh di depan Ka'bah. Anaknya sakit keras di tanah air dan dokter sudah angkat tangan. Pak Hasan hanya mengulang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selama 7 hari ia terus bersolawat, memohon dengan hati yang hancur. Saat kembali ke tanah air, ia disambut pelukan anaknya yang telah sembuh total tanpa bekas sakit sedikit pun. Kisah pendek berikutnya, ada seorang buruh harian bernama Pak Rudi. Ia terlilit utang 25 juta, tidak tahu harus apa dan kemana untuk mendapatkan uang. Ia hanya bersolawat tiap malam selepas Isya sebanyak 10.000 kali. Hari ke-10, seorang saudara datang tiba-tiba dan memberi bantuan tanpa diminta, tanpa utang, dan tanpa syarat. Maka benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Lalu, apa makna keajaiban sholawat dalam pandangan ulama? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku suka memperbanyak sholawat karena aku yakin bahwa sholawat akan menjadi cahaya di kuburku. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam Jala al-Afham, tidak ada lebih mulia bagi seorang hamba setelah tauhid selain mencintai Rasulullah dan bersalawat kepadanya. Lalu, mengapa salawat begitu dahsyat? Pertama, salawat itu doa yang dijamin terkabul, karena ia tidak tertolak, bahkan diangkat langsung ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, salawat itu magnet rezeki. Banyak ulama dan wali Allah menuturkan pengalaman spiritual. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang gemar membaca salawat dan selalu dicukupkan Allah. Ketiga, salawat itu obat jiwa. Hati yang gundah akan tenang dengan melantunkan salawat. Pikiran yang sempit akan dilapangkan dan jiwa yang hampa menjadi terang. Lalu dikisahkan seorang ibu di Surabaya kehilangan anaknya di mal. Ia panik, menangis, namun tiba-tiba ia teringat pesan guru ngajinya, bersolawatlah jika dalam keadaan bingung. Ia duduk dan membaca solawat sambil meneteskan air mata. Beberapa menit kemudian, seorang petugas datang mengantar anaknya yang tersesat. Sang ibu hanya bisa sujud syukur. Sahabat Tafakur Channel, apa yang harus kita lakukan dengan solawat? Yang pertama, jadikan sholawat sebagai rutinitas harian. Awali hari dengan minimal 100 kali sholawat, baik dalam perjalanan, sela waktu kerja, sambil memasak, atau sebelum tidur. Selalu lapaskan sholawat. Kedua, niatkan sholawat sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, ajarkan salawat kepada anak dan keluarga. Jadikan rumah kita penuh cahaya dan berkah karena salawat. Sahabat Tafakur Channel, ada seorang ayah yang mengeluh anaknya nakal, susah diatur. Ia diberi nasihat oleh seorang ustadz, jangan dimaki, tapi bacakan salawat ketika melihat wajahnya. Setiap malam, sang ayah membacakan salawat di dekat anaknya yang tertidur. Sebulan berlalu, si anak mulai berubah lebih lembut, lebih patuh, dan lebih tenang. Sahabat Tafakur Channel, begitulah rahasia salawat. Ia menggetarkan hati karena berasal dari cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, salawat adalah kunci segala keajaiban. Jika dunia mengecewakanmu, bersolawatlah. Jika manusia menjauh darimu, bersolawatlah. Jika harapanmu nyaris pupus, bersolawatlah. Karena di ujung lisanmu yang menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada cahaya yang turun, ada rahmat yang datang, ada keajaiban yang menjawab doa. Wahai yang sedang bersedih, bersolawatlah. Wahai yang terlilit utang, bersolawatlah. Wahai yang menanti jodoh, anak, atau hidayah, bersolawatlah. Karena solawat adalah bahasa cinta, bahasa langit, dan keajaiban akan turun bersama solawatmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli solawat dan mengangkat derajat kita karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.